Halo, selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita mau gali bagian paling akhir nih, bagian kesimpulan atau Part IXI dari buku Transform, bukunya Marty Kagan dan teman-temannya di SVPG. Anda tahu kan Silicon Valley Product Group itu konsultan produk yang wah top banget lah. Nah, misi kita sekarang menyaring intisari paling penting dari bagian penutup ini. Apa aja sih kunci sukses yang benar-benar nentuin berhasil nggaknya transformasi ke model operasi produk? Anggap aja nih rangkuman pamungkasnya gitu. Kan buku ini udah jelasin panjang lebar ya soal kenapa harus berubah, terus gimana caranya. Nah, di bagian akhir ini, mereka nyimpulin ada beberapa elemen kunci banget berdasarkan pengalaman mereka puluhan tahun bantu perusahaan. Siap? Kita bongkar bareng-bareng? Iya, betul sekali. Jadi di bagian kesimpulan ini, sebetulnya ada 10 kunci sukses yang dirangkum. Tapi mungkin karena waktu kita terbatas ya, kita fokus ke beberapa yang paling fundamental aja deh. Yang pertama, dan ini sering banget ditekankan, itu soal kepemimpinan dan keberanian eksekutif. Jadi, transformasinya itu harus dari atas. Mesti didukung penuh, kelihatan gitu dukungannya. Ini bukan sekedar, ubah proses dikit. Tapi perlu yang namanya corporate courage, keberanian korporat gitu, buat lompat dari model lama, yang mungkin ya masih nyaman kan? Keberanian ya. Kedengarannya sih penting banget. Tapi di lapangan gimana tuh? Pasti susah kan ya? Maksudnya banyak pemimpin mungkin setuju di mulut. Tapi pas harus ambil keputusan yang benar-benar beda, ragu-ragu gitu. Iya nggak sih? Nah, itu dia. Tepat sekali. Keberaniannya itu diuji pas momen krusial, pas harus ambil keputusan sulit. Bukan cuma pas rapat aja ngomongnya. Tanpa komitmen nyata dari pucuk pimpinan, ya inisiatif sebagus apapun bisa layu di tengah jalan. Nah, keberanian ini terus nyambungnya ke kunci berikutnya. Tim produk yang diperdayakan. Ini jantungnya lah. Tim produk ya? Iya, tim itu kan isinya ada product manager, product designer, sama engineers ya. Mereka ini harus punya otonomi. Otonomi buat apa? Buat cari solusi terbaik, buat masalah bisnis yang dikasih ke mereka. Bukan cuma jadi pabrik fitur aja gitu, dikasih daftar kerjain, bukan gitu. Oke, otonomi. Tapi sering ada kekhawatiran juga kan kalau dikasih otonomi penuh nanti timnya belum siap gimana? Atau malah bikin kesalahan strategis. Buku ini ngasih jawaban nggak soal itu? Pertanyaan bagus itu. Dan emang benar, otonomi tanpa kemampuan ya bahaya juga. Makanya kunci ketiga itu nyambung. Kompetensi baru dan pembinaan coaching. Timnya perlu dibekali skill yang pas, skill yang relevan sama model produk ini. Dan yang penting banget, para pemimpinnya, leadernya, wajib nyisihin waktu buat coaching, buat ngebina timnya secara aktif. Oh, jadi coaching ya kuncinya? Betul. Jadi bukan sekedar lepas tangan, wah ini otonomi, silahkan. Nggak gitu. Justru ini bentuk kepemimpinan yang lebih mendalam suportif, biar kompetensinya tumbuh. Wah, berarti peran pemimpin geser banget ya. Dari yang tadinya mungkin cuma kasih perintah, sekarang jadi lebih kayak pelatih gitu, yang ngembangin potensi timnya. Persis, itu dia poinnya. Nah, tim yang udah kompeten dan diberdayakan ini kan butuh arah yang jelas juga kan. Makanya, kunci keempat, visi dan strategi produk berbasis wawasan. Harus ada visi produk jangka panjang, yang ya inspiratif lah. Terus ada strategi yang cerdas buat nyampe ke sana. Strategi berbasis wawasan ya? Iya, strateginya ini bukan cuma daftar keinginan lo ya, tapi lebih kayak hipotesis, yang dasarnya itu wawasan atau insights. Pemahaman mendalam dari data, baik kualitatif maupun kuantitatif, tren pasar, teknologi baru, dan pastinya pelanggan kita. Wawasan ini berarti ya yang bikin beda antara strategi produk hebat sama rencana biasa aja. Nah, terus gimana ngukurnya kalau strategi berbasis wawasan ini berhasil? Ini sering jadi perdebatan nih. Nah, ini nyambung ke pergeseran mindset yang paling fundamental. Kunci kelima, fokus pada hasil. Outcomes over output. Ini penting banget. Sukses itu nggak diukur lagi dari berapa banyak fitur yang dirilis. Itu kan output ya. Tapi diukurnya dari dampak nyata. Dampak buat bisnis dan buat pelanggan. Itu outcomes. Oh, jadi beda ya output sama outcome? Beda banget. Jadi pertanyaannya apakah metrik kepuasan pelanggan naik? Adopsi produknya meningkat nggak? Pendapatan nambah? Intinya, stop ngitung kesibukan, tapi mulai ukur dampak nyata. Gitu.
Kedengarannya sih logis banget ya, tapi kan di banyak perusahaan sering ada tekanan buat cepat-cepat rilis sesuatu, apapun itulah pokoknya. Dan itu kadang ngalahin fokus ke hasil jangka panjang. Buku ini ada tips praktis nggak buat ngatasin konflik klasik ini, antara output cepat sama outcome yang bermakna? Iya, buku ini nekenin banget kalau perubahan ke outcomes ini harus didukung sama sistemnya juga. Gimana tim didanai, gimana kinerja dievaluasi. Nah, itu semua harus selaras sama outcomes. Emang nggak gampang sih, perlu konsistensi dari atas. Dan semua kunci tadi, itu cuma bisa jalan lancar kalau ada fondasi yang kuat, yaitu kunci keenam, budaya, kepercayaan, dan kolaborasi. Kepercayaan ya? Betul. Model ini bakal runtuh tanpa kepercayaan. Trust, antar anggota tim, antara tim sama pemimpinnya, terus antara tim produk sama bagian lain di perusahaan. Kalau ada trust, baru deh kolaborasi yang benar-benar otentik bisa jalan, buat mecahin masalah bareng-bareng. Jadi kalau dirangkum dari bagian akhir buku ini, kesimpulannya transformasi ini jauh lebih dari sekedar ganti struktur atau proses baru ya? Ini soal leadership yang berani. Iya, Tim yang kompeten dan benar-benar dikasih kuasa, diberdayakan, terus arahnya jelas pakai wawasan, fokusnya ke hasil nyata, bukan cuma kesibukan. Dan semuanya dibangun di atas budaya saling percaya ya. Tepat sekali. Pas banget rangkumannya. Transformasi ini nyentuh cara kerja kita, cara mikir kita, interaksi sehari-hari. Perlu bukti nyata di perilaku, bukan cuma slogan atau kata-kata manis aja. Nah, sebagai penutup nih, buku ini kan fokusnya transformasi skala gede ya, di perusahaan. Tapi coba Anda renungkan sebentar. Gimana prinsip-prinsip inti tadi? Kayak fokus ke hasil, terus ngasih kepercayaan dan pemberdayaan ke tim, atau terus belajar dari wawasan. Gimana kalau itu coba Anda terapin di skala yang lebih kecil? Mungkin di tim Anda sekarang. Atau bahkan pas Anda lagi ngerjain proyek pribadi gitu. Kira-kira apa ya dampak kecil yang bisa muncul kalau Anda mulai pakai pola pikir ini? Walaupun belum ada mandat transformasi besar dari atas. Coba dipikirin deh. Wah, pertanyaan yang menarik banget itu buat kita pikirkan masing-masing ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.